Baik, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, ma ba'd. Dokter Maaf, Bambang. dari tempat saya kok kurang jelas, kurang keras ya. Di tempat lain sudah keras belum ya? Sudah bagus, dok. Sudah bagus, oke, baik. Mungkin Ya. volume saya yang kurang. Ya. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Dokter Bambang, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan dan majelis ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat di tengah pandemi, tetap berkah, lancar, survive insyaallah. Unsur riba dalam aneka transaksi izin saya menyampaikan tentang menyampaikan tentang apa itu rumus ya kata kunci. Mudah-mudahan dengan memahami kaidah rumus kata kunci ini membekali kita untuk bisa dengan mudah membedakan apa saja transaksi bisnis yang masuk dalam kategori riba dan mana saja bisnis dan transaksi yang bukan dan tidak termasuk dalam kategori riba. Jadi rumus dan kaidah riba. Coba kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kata kunci riba. Jadi yang pertama ini yang sebelah kiri adalah riba, sedangkan yang sebelah kanan itu bukan riba. Sederhananya dari kedua kotak ini kita ingin mengenal tentang ciri-ciri riba. Jadi ciri-ciri riba itu ada dua. Yang pertama adalah dia terjadi pada utang piutang, maksudnya minjem alat pembayaran dibayar dengan alat pembayaran. Yang kedua, jadi ada kelebihan atau bunga yang dibayar oleh debitur dan diterima oleh kreditur. Dua itu. Jadi kalau ada transaksi, ada dua kriteria ini, berarti dia masuk dalam kategori riba. Sedangkan jika tidak ada salah satunya atau dua-duanya, itu bukan termasuk kategori riba. Nah, kita ulangi yang dua itu dengan contoh. Jadi yang pertama adalah riba itu terjadi pada minjem uang dibayar dengan uang. Kira-kira begitulah sederhananya. Jadi kalau saya minjem uang ke Dokter Bambang 1 juta, dibayar nanti 1 juta atau lebih, judulnya adalah utang dalam riba ini, utang dalam yang kita diskusikan ini. Nah, oleh karena itu, kalau transaksi saya beli barang ke Dokter Bambang, atau saya berobat ke Dokter Bambang, apakah itu riba? Bukan, karena tidak termasuk minjem uang dibayar dengan uang. Begitu pula saat kita menyekolahkan anak ke satu lembaga pendidikan, menyekolahkan anak kita di SMA atau mendaftarkan anak kita kuliah di perguruan tinggi tertentu, bayar uang masuk sekian puluh juta, bukan riba, karena itu adalah kompensasi dari jasa layanan pendidikan. Jadi intinya kata kuncinya adalah uang dengan uang, minjem uang dibayar dengan uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah oleh karena itu yang kedua adalah ada bunga, tanda kutip ya, ada kelebihan, ada keuntungan, tanda kutip, yang diterima oleh kreditur. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada kalau tidak ada kelebihan atau kelebihannya tidak dipersyaratkan, maka tidak termasuk riba. Kita contohkan, saya minjam uang 10 juta ke Dokter Bambang, harus dibayar 10 juta sesuai dengan nominal pinjaman. Pada saat pelunasan, saya bayar 12. Maka yang 2 juta bukan riba karena tidak dipersyaratkan. Bahkan itu bagian dari adab membayar utang, adab-adab debitur, adab-adab peminjam, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, inna khiyarahum ahsanahum qadaan.
Jadi ciri-ciri yang kedua itu dipersyaratkan. Jadi kalau nggak dipersyaratkan atas inisiatif sepihak si debitur, nggak apa-apa. Justru itu menunaikan adab-adab Islami sebagai seorang debitur. Kita ulangi kotak yang sebelah kiri. Berarti yang dinamakan dengan riba terjadi pada utang piutang, maksudnya minjem alat pembayaran dibayar dengan alat pembayaran. Minjem rupiah dibayar dengan rupiah. Oleh karena itu beli barang, berobat ke dokter, apalagi ya, nyekolahkan anak, jasa transportasi online, beli pulsa, itu semua tidak termasuk dalam kategori riba ya, karena bukan pertukaran antara, bukan utang piutang antara alat pembayaran dengan alat pembayaran, bukan minjem uang dibayar dengan uang. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ada riba, ada kelebihan, ada benefit, ada keuntungan yang diterima oleh kreditur atas fasilitas kredit yang ia cairkan, ia berikan kepada debitur. Nah, misalnya saya minjem 10 juta harus dengan syarat dibayar 12. Itu namanya riba. Nah, oleh karena itu kalau tidak dipersyaratkan, saya minjam 10, dibayar 10, nanti pada saat pelunasan dibayar 12, bukan termasuk riba karena tidak dipersyaratkan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini biar mudah menjadi oleh-oleh Bapak Ibu sekalian, biar mudah ditangkap. Nanti prakteknya dinamis, bisa kita leluasa mendiskusikan seluruh model, fitur, produk, transaksi keuangan, bisnis, dan sejenisnya pada sesi tanya jawab. Nah, jika kata kunci ini sudah kita pahami dengan benar, maka kita sudah bisa memilah mana wilayah, jenis fitur transaksi yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan. Jadi itu kesimpulan dari halaman ini yang tidak boleh dan itu yang boleh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya di leasing ya. Biasanya si A kalau di leasing konven ingin beli motor, harga motor 20 juta. Dia tidak punya uang tunai, punya DP 5 juta. Nah, kalau di konven berarti pinjam uang, baru kemudian bermodalkan uang tersebut, beli ke dealer, bawa pulang motor baru. Nah, ini transaksi dengan leasing ini dikategorikan riba sesuai dengan dua kriteria dan rumus tadi, di mana ia minjam 15 atau 20 dan dibayar melebihi pokok pinjaman. Nah, kalau di leasing syariah sebagai alternatifnya yang halal, si nasabah itu tidak meminjam ke leasing syariah tetapi membeli. Si leasing syariah memerankan diri bukan lagi sebagai kreditur tetapi sebagai penjual. Jadi si nasabah pesan dulu, kemudian leasing beli ke dealer, setelah menjadi miliknya baru kemudian dijual. Itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini terkait dengan riba jual beli ya. Kalau tadi riba utang piutang, kalau ini riba jual beli. Riba utang piutang mungkin yang paling banyak terjadi di sekitar kita ya. Kalau riba jual beli lebih terbatas karena dia jual beli mungkin di money changer, mungkin di hedging ya, dan lainnya. Nah, riba jual beli ini rumusnya kalau tukar menukar antara rupiah dengan rupiah atau mata uang sejenis dia harus tunai dan sama. Tapi kalau tukar menukar antara mata uang yang berbeda, seperti rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, nah itu cukup tunai saja. Nah itu 1 dan 2 menjadi kata kunci. Nah ini sesuai dengan hadis Umar Al-Faruq, ilaha waha ilaha waha. Nah kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah demikian dokter, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa mudah difahami untuk membedakan tadi dua wilayah antara riba dan bukan,
dan kita bisa lebih leluasa untuk mendialogkan banyak case ya, banyak fitur yang boleh jadi menjadi keseharian sebagian masyarakat kita. Demikian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.